Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo, hai sekawati semuanya. Halo, Kita jumpa lagi. Apa kabar? Halo. Apa kabar? Selamat Paskah semuanya. Easter. Selamat Paskah. Happy Easter, happy Easter. Bagaimana Paskahannya? Paskah. Masih offline? Masih offline? Hashtag Atau di ada rumah yang aja. udah? Gua masih. Gue juga masih. Sekawati semua, kita jumpa lagi nih abis Paskah sama saya Afi, juga teman-teman Sepatu Kaca di sini ada Lia, Hai, sorry. ada Centen, Halo. ada Yurika juga. Halo. Hai. Nah kita Anas nggak bisa ikut hari ini, jadi kita berempat aja. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal karena habis Paskah nih. Kalau sekawati semua inget ya, pertengahan Februari itu waktu habis kita Rabu Abu, kita kan sama-sama mencanangkan rencana kita prapaskah mau pantang puasa apa gitu kan, mau belajar mengendalikan diri gitu kan, Pakai baliho, Mbak. Mencanangkan. Itu pemancangan itu. beda ini mencanangkan. Bahasa Indonesia yang jelek banget ya. Abisnya begitu dia ngomong mencanangkan, kebayang sama gue ada baliho naik. Mencanangkan ya. Waktu itu kalau sekawati pada ingat itu ada beberapa sih, misalnya kayak waktu kayak Cen gitu ya. Cen itu kepengen nanti cerita sendiri aja ya. Soalnya gue pengen nanya, jangan gue bocorin. Buat yang belum sempat dengar ya, ntar denger lah yang di. Oh, boleh juga Mbak, suruh denger edisi 18 Februari. Ya itu episode berapa ya? Pokoknya 18 Februari deh tayangnya. Ya. Judulnya apa? Kayaknya apa yang beda lah di masa Prapaskah. Itu 1 hari setelah Rabu Abu kalau nggak salah. Rabu Abu kan. Rabu Abu 17 ini hari Kamisnya gitu ya. Nah sekarang ini sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di sini tentang gimana sih sebenarnya apakah yang 40 hari yang lalu dicanangkan itu terjadi atau kita misalnya di follow up. Ini lagi di follow up nih ya, terjadi ataukah mungkin ada yang dipelajari, kalaupun tidak terjadi apakah ada yang dipelajari sih dari sepanjang Prapaskah ini gitu. Siapa dulu yang mau cerita? Ini jadi sekalian follow up Sekawati juga nih ya Mas Sekawan ya, supaya buat jadi refleksi juga ya. Semuanya ya. Betul, nanti boleh di sharing juga ke kita ya di DM IG kita, boleh kalau misalnya ada yang mau di sharing gitu. Terus sekarang siapa dulu yang mau cerita nih? Ini berasa di follow up KPI. Mencapai goal atau tidak? Sama ya, rasanya sama ya. Rasanya sama ya. Ini gue kayak malaikat diutus malaikat Jibril. Aduh ngeri banget. Ngeri. Ya udah gue dulu. Ya. Ada di masa Prapaskah ini, waktu di edisi yang sesudah Rabu Abu itu kan gue bilang bahwa gue mau berusaha mencoba untuk tidak reaktif gitu ya. Itu yang secara artinya bukan secara fisik gitu, tapi maksudnya secara emosional. Dan satu lagi adalah gue mencoba kesannya kalau gue ngomong secara fisik tidak emosional, mukul ya kesannya gue ya. Kayaknya Gue nggak bayangin KDRT. Nggak, dia udah suka garuk-garuk tembok dia. Kesannya gue psikopat banget. Ini satu lagi tuh gue
40 hari nggak minum kopi, kecuali minggu lah ya. Kalau minggu kan kita buka puasa gitu ya. Hebat. Nah, untuk yang minum kopi, gue batal 3 kali. Oke. Nah, jadi 3, itu kan kita 7 minggu, berapa minggu sih kita ya? 7 Kita 7 minggu ya? betul. 40 hari. 3 per 7 kali 100%, berapa persen untuk kegagalan tiket? KPI bener. Gila, kalau kayak gini ya bonus gue nggak turun nih. Iya bener nih. Iya, jadi tuh gue gagal pertama itu 1 di rumah, 1 di klinik, 1 lagi abis itu loh, abis kita bantuin vaksinasi di kampus Atma. Oh iya. Kita dikasih kopi. Iya. Jadi gue minum 1, padahal itu kopi susu loh, tapi ya gue akhirnya minum sih di situ. Terus 1 lagi di Itu rumah. karena lupa atau kenapa? Enggak lupa. Karena niat. Iya, karena emang kayak maksudnya gue, Karena rezeki nggak boleh ditolak ya kan? Iya. ya, itu ditawarin sama teman kita, ditawarin sama Bim, "Cek ada kopi-kopi gini." Ya, tadinya gue bilang enggak gitu. Tapi akhirnya pas gue lihat kopinya, gue bilang iya. Gitu. Ya udahlah. Cocok sama mereknya kayaknya. Pas gue coba emang enak, entah karena gue udah lama gak minum kopi dalam seminggu itu atau memang tuh kopi enak, gue gak tahu deh. Yang kedua di rumah juga ya gitu ya, karena gue berasa pengen banget. 1 di klinik, 1 itu hari itu gue sakit kepala, gue inget banget. Gue di klinik gue sakit kepala, banyak report, gue mumet. Dan biasa gue tuh bikinin kopi buat temen gue gitu. Dan kali itu gue bikinin buat gue juga dan gue ikut minum. Jadi 3 kali itu gagal. Makanya tadi gue posting di IG story, aduh, thanks God it's Easter gitu ya, akhirnya gue bisa minum kopi lagi sudah ini. Karena gue emang tiap hari minum kopi, walaupun gak sebanyak Lia ya. Lia 1 hari bisa 3 cups sampai 4 cups, gue 1 biasanya habis makan siang dan gitu. Oke. 1 lagi mau belajar gak impulsif. Gue sih berasanya ya, walaupun gue gak turusin ya, gue berasanya sih getting better untuk hal itu. Gitu. Entah mengapa nggak terlalu gimana banget sih gitu. Maksudnya nggak gimana tuh, gue berasa KPI gue walaupun nggak 100% cukup tercapai lah untuk Oke. dan Bisa gue mengendalikan Lalu ada emosi belakang lu kan, kita coba tanya bener apa enggak. sama lu mesti tanya sama gue gitu kan, gue emosional nggak kalau mau ngobrol sama dia. Sekarang kan kalau sama geriatri kadang-kadang suka emosional, padahal gue sendiri udah pra-geriatri gitu. Geriatri itu orang lanjut usia, Sekawati, FYI. Iya, ya itulah kalau gue, dan gue berharap sih ke depannya gue masih bisa cukup mengendalikan diri untuk nggak reaktif atau impulsif untuk secara emosional ya, maksudnya yang ngomel-ngomel kayak gitu. Gitu ya gue sama. Dan nggak tahu ya, gue tidak berusaha, yang keras gimana, tapi setiap kali gue mau bereaksi tuh gue berasa ada yang kayak, ingat masa prapaskah gitu, kayak ada yang ngingetin gitu. Tapi bukan tipe yang, maksudnya bagus juga kali ya. Maksudnya dalam masa prapaskah ini ada yang kayak auto ngingetin gitu. Iya, mungkin karena sudah dicanangkan itu tadi, jadi ingat kan. Pakai baliho itu. Jadi di depan, jangan-jangan di depan apartemen gue anti marah gitu. Jangan impulsif gitu. Ya, itulah cerita gue. Oke. Siapa yang mau cerita, Lia? Gue kan, gue inget tuh, gue salah satunya tuh nggak mau nunda-nunda. Salah satunya waktu itu gue cerita tuh perihal misa sih, misa harian waktu itu. Kan kita kan di komunitas punya komitmen misa harian. Online aja, jujur ya sampai sekarang belum kejadian. Udah sih di 2 minggu pertama habis Rabu-Abu tuh gue misa. Habis itu biasa gue nunda. Biasa kan, besok aja deh. Terus gitu besok aja, tau-tau udah Sabtu. Gue bilang lah, Sabtu sore kan udah masuk misa Minggu ya. Oh ya udah, lanjut aja ke Minggu setelahnya. Terus gue sih nggak tahu kenapa Prapaskah ini rasanya enteng banget sih. Biarpun gue tidak misa, bukannya gue mengecilkan khasiat misa ya, enggak ya gitu. Tapi gue percaya sama rahmat Tuhan sih. Gue tuh biasanya kan, gue kan pantang bakmi ya. Itu biasanya tuh gue tuh susah banget gitu buat gini. Lu pernah nggak sih kalau lagi biasa-biasa aja itu ya biasa-biasa aja. Tapi begitu lu mulai puasa atau mulai mau lihat pantang, semua kelihatan enak.
Terus yang tadinya lu nggak pengen, lu jadi pengen gitu kan, maksudnya kan. Nah, biasanya tuh gue begitu tuh di prapaskah. Kali ini tuh kayaknya gue nggak terlalu, malah gue yang sering Rabo Jumat kan gue nambahin ya Rabo juga pantang daging gitu. Rabo tuh gue malah sering ngomong gitu, maksudnya sama suami gue gitu. Hari ini pantang daging. Biasanya kan dia ngingetin gue ya. Kali ini kesambet apa gue nggak tahu. Lumayan lah gitu. Tapi ya untuk yang tadi yang di awal prapaskah tadi gue mencanangkan itu ternyata tidak kejadian sih ya. Cuma 10% lah gitu. Kalau mau ngomong KPI. Cuma ada satu highlight sih. Jadi ceritanya gini, Kamis Putih tuh gue tiba-tiba lah ada janjian lah sama satu romo gitu. Janjian sama satu romo, terus udah gitu itu juga mendadak banget. Jadi nggak ada rencana sebelumnya. Pas hari Rabunya kita bilang, besok ketemuan deh yuk, kita makan malam bareng, oke gitu. Cuma dia jam 6 misa dulu, misa Kamis Putih, oke ya udah. Nah misa Kamis Putih di tempat dia kan udah offline ya, sudah offline. Tapi kan mesti daftar dulu, dan gue kan bukan umat paroki situ, jadi gue kan nggak bisa ikutan dong. Dan katanya panitianya ketat banget. Terus udah gitu si Romo bilang, ya udah kamu sama Riko nanti di itu aja ya, di tempat adorasi aja ya. Oke, gue bilang gue di mana aja lah, nggak masalah gitu kan. Nanti aku bawain hosting ke situ, oke, nggak apa-apa. Tapi terus udah gitu ternyata dia bilang lagi, kita sudah lagi terakhir, kamu di sakristi aja deh. Biar gampang ngasih hostingnya gitu kan. Ya udah, akhirnya gue duduk di sakristi berdua sama suami gue. Itu bener-bener tampak belakang banget deh pokoknya. VIP dong, Li. Hah? VIP. Iya, VIP banget. Terus udah gini penyelundup. Iya, terus udah gitu pas habis lagi, gue tuh sampai aduh kok gila, maksudnya gue kok dapat berkat sebesar ini gitu ya. Biarpun gue bukan tipe orang yang sentimental kayaknya harus, gue kan nggak terlalu ini ya, maksudnya ya. Buat gue ya semuanya tuh ya udah gitu, maksudnya kejadian. Gue nggak terlalu, kadang-kadang nggak terlalu memaknai gimana gitu loh. Cuman hari itu nggak tahu kenapa gue tuh jadi inget-inget gitu. Aduh, gue udah bisa bolong, gue niat kagak kejadian gitu ya. Tuhan masih kasih gue begini gitu ya. Terus udah gitu pas lagi komuni gitu ya, gue dikasih potongan yang kayak yang dari hosti besar itu tuh, potongan yang itu gitu. Maksud gue kan itu khusus banget gitu. Maksud gue umat yang lain dari hosti ya sama khasiatnya, itu tubuh Kristus sama. Cuma maksud gue adalah gue tuh berasa kok gue itu udah kayaknya banyak bikin salah, banyak ingkar janji sama Tuhan gitu. Tapi kok tetap aja kayaknya gue dikasih yang kayak begitu gitu. Jadi pas lagi pasca tuh gue nulis di gue punya social media, gue bilang you spoil me to death gitu. Maksudnya bener-bener gue berasa dimanja Tuhan banget sampai literally mati gitu. Tuhan kan Jumat Agung itu kan hari Kamis Putih ya menuju Jumat Agung. Jadi ya highlight gue adalah, gue gak tahu ya, gue rasa kita semua, bukan cuma gue, kita semua punya Tuhan yang tadi itu, yang gak ngitung-ngitung, gak hitung-hitungan, gak ngeliat gitu, waduh nih anak gue nih Prabu Abu sampai sekarang bolong terus, janji doang, ngomong doang gitu kan, tetap aja begitu. Tapi sekali lagi Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama gua, dan kayaknya bukan cuma sama gua, pasti sama kita semua lah, dengan caranya masing-masing. Cuman mungkin di tempat gua, mungkin karena gua orangnya agak bebel kali ya, dikasih tahu kagak suka, nggak ngeh gitu. Jadi kayaknya bener-bener dikasih sesuatu yang nyata gitu di depan. Kasih kejadian gitu ya kalau lo ya. Jadi ya buat orang mungkin, tapi buat gua sih kemarin bisa misa di sakristi dan dapat tubuh Kristus itu di luar rencana, itu benar-benar highlight sih buat gue Paskah ini gitu. Itu sih kalau gue. Iya, gue thank you Li. Gue juga jadi inget sama Kamis Putih gue sih ya. Maksudnya jadi sepanjang Prapaskah itu sebenarnya gue kan mencari nih ya, apa sih yang mau gue ubah gitu kan dari diri gue gitu kan. Ya dari waktu itu dari semangatnya Chen sama semangatnya Anas gitu ya, tentang misa harian segala macam, gue terinspirasi sih gitu kan. Jadi ya gue mulai memperbaiki jam bangun gue. Sebelum gue kan misa pagi ya, gue selalu, karena berapa kali tuh kalau misalnya kita tiba-tiba diganti, kita misa sore aja, nggak pernah kejadian aja pokoknya. Jadi gue mau memaksa diri untuk misa pagi, dan gue berusaha untuk bangunnya lebih awal.
kemarin itu gue bangun itu cuman tinggal 10 menit sebelum misa. Wah, jadi buru-buru gitu kan langsung ke sana. Itu gue bisa tuh bangun 15 menit, nggak beda 5 menit ya 20 menit gitu lah ya. Kayak gitu. Tapi pokoknya gitu lah, gue merasa masih agak hampa gitu. Maksudnya aduh gue ngejar apa sih gitu kan. Terus udah gitu untuk pantang dan puasa gitu ya gue sama serumah gitu menjalankan pantang daging setiap hari Jumat. Terus apa gitu, gue nggak merasa ada sesuatu gitu kan yang bergerak gitu kan. Nah, terus baru pas mulai masuk pekan suci pas hari Minggu Palma itu entah gimana gerakannya tuh pokoknya akhirnya gue sama suami gue bisa sepakat yaudah kita misa di luar yuk. Selama ini kami misanya di kamar pakai laptop kan gitu. Padahal sebelum Gue pikir di luar tuh di gereja. Oh enggak maksud gue di ruang TV. Sebelumnya pada awal tuh kami misa di ruang TV loh, nyalain lilin segala macem gitu kan proper gitu. Ganti baju gitu ya, nggak pakai baju tidur. Pokoknya bajunya ya nggak proper amat sih, tapi menyiapkan diri gitu. Nah, akhirnya kami kemarin mulai Minggu Palma tuh, udah mulai situ terus udah habis itu. Nah itu entah gimana gue ada kemauan dan ada dorongan untuk menjaga itu selama 1 minggu kan. Nah sampai Kamis Putih nih, pas Kamis Putih sebelum misa nih gue merasa gue perlu menulis sesuatu gitu kan. Nah, akhirnya gue menulis di di IG gue ya, IG sama Facebook gue. Nah itu tuh gue menulis tentang Kamis Putih kan, apa yang gue hayatin tentang Kamis Putih gitu. Di situ tuh gue ngerasa ya kalau misalnya ada mau baca IG gue ya anastasia.afi itu tuh gue nulis pokoknya gue mix feeling banget lah, gue antara gue seneng sama sedih gitu karena gue tahu hari itu tuh kan hari terakhirnya Tuhan Yesus kan gitu. Gue nulis itu sampai nangis loh, gue sampai ini gue kenapa nangis ya, gue nulis sampai nangis segala macam gitu. Udah anyway abis itu sih ya gue masuk ke Trihari Sucinya agak lumayan, agak lumayan itu dalam arti bisa menghayati lah setiap peristiwanya gitu. Sebelumnya kan ya udah lewat aja tau-tau sholat pasca gitu. Makanya gue bersyukur sih gue bisa menghayati setiap ibadahnya gitu, setiap misanya gitu. Sampai kita tuh sampai nggak inget kita makan apa ya abis ini karena kan misanya malam segala macam. Terus ya kita kan emang nggak biasa makan malam, jadi iya ya karena di misa malam pasca itu romonya kita ikut online ya, romonya bilang ya sekarang selamat makan malam bersama keluarga. Gue nengok sama suami gue, kita beli makanan loh, kita nggak nyiapin makanan saking fokusnya gitu sih. Itu aja sih yang gue juga merasa bersyukur karena di Trihari Suci itu gue akhirnya merasakan sesuatu lah. Mudah-mudahan ini pertobatan yang berkesinambungan ya, nggak cuman hari ini aja gitu ya gara-gara Paskah doang. Amin. Itu kisah gue. Mungkin Yurika punya kisah yang berbeda nih. Gimana Yurika? Kisah gue kayaknya nggak menarik. Nih gue anak baru nih ya untuk tema ini ya, karena ini yang lalu gue nggak ikut kan. Baru, nah, lu baru puasa sekarang. Tema ini maksudnya temanya. Nah, gue itu kan jadi karena masa pantang puasa ini kan dalam situasi pandemi nih konteksnya gue. Jadi masa pandemi kan gue setia di rumah saja. Jadi akhirnya gue memutuskan bahwa bukan hanya puasa di masa pantang, tapi memang gue mengurangi makan. Kenapa? Karena kan gak ada aktivitas, cuma di rumah aja. Nah, gue harus jaga juga diabetes. Jadi gue memang memutuskan untuk makan cuma sekali gitu, supaya energi yang keluar kan gak banyak tuh daripada jadi penyakit. Jadi ya udah makan sekali aja. Jadi waktu masa pantang ya lanjut gitu. Jadi mau dibilang itu masuk dalam masa pantang, tapi ya udah gue setting dari mulai tahun lalu kali ya, gue berusaha gitu. Terus yang kedua, akhirnya gue berpikir bahwa gue tahun ini nggak pantang kopi, tapi mau pantang mengurangi pemakaian tisu dan pemakaian plastik. Wah keren.
Terus wah keren. Enggak keren motivasinya sih enggak keren. Motivasinya nggak keren. Iya, karena dalam arti gini, gue di rumah aja itu kan berarti masak sendiri. Biasanya kan biasa GoFood gitu kan, atau makan di luar gitu. Dan sekarang mesti masak sendiri gitu. Ternyata tantangan untuk mengurangi pemakaian plastik dan tisu itu berat banget gitu. Ya, Jadi betul. gue kalau mau dihitung-hitung pasca tahun ini banyak gagalnya. Karena kalau gue bersihin itu dapur segala macam, tisu tuh jadi sahabat gitu. Kan minyak segala macam gitu. Nah itu. Sedangkan gue tuh sayang kalau gue mau pakai lap atau kanebo gitu. Karena gue males nyuci lagi. Jadi kepentok sama males. nah, makanya gue bilang pasca tahun ini banyak gagalnya gitu kan. Kalau tisu kan tinggal gue lap, tinggal gue buang gitu kan. Tapi kalau misalkan kanebo atau itu gue mesti cuci lagi, sabunin lagi, kan 2 kali kerja gitu. Sedangkan gue semua harus kerjain Kanebo sendiri. juga lu buang dong, Rick. makanya kalau gue nggak mau buang kan berarti gue harus cuci kan. Nah nyucinya itu tuh buat gue itu pengenalan diri banget, mesti nyuci gitu. Nah kalau gue makan GoFood kan tinggal gue buang gitu, gue makan kelar gue buang gitu, nggak pakai nyuci kan. Jadi itu tantangannya tersendiri. Terus plastik. Awalnya tuh gue sering gagal gitu karena gue tuh kalau kan makanan kan dari luar, sedangkan masa pandemi gitu kan bakteri dan segala macam kan gue harus bersih. Jadi kalau misalkan udah beli sayur atau beli buah gitu kan gue cuci dulu tuh pakai sabunnya Mbak Afi tuh. Gue nggak mau sebut merek. Gue cuci gitu, udah kelar itu terus gue keringin. Nah ngeringin kan tisu lagi. Atau enggak ya udah. Gue ada usul. Lu kan mau bergerak, Rick, supaya ada gerakan. Pas lagi ngeringin, lu kipasin ke balkon. Kira dia keluar ke balkon. Gue tiup aja, jadi turun badan gue. Bukan turun badan, turun perut. Berat badannya emang turun, bibirnya doer. Itu dia. Okay. Nah akhirnya udah kelar gue cuci gitu kan, gue masukin ke kulkas. Itu biasanya gue harus plastikin atau apa gitu. Nah biasanya kalau gue males nyuci dari luar itu gue langsung masukin plastik yang kayak gue beli tuh yang di supermarket tuh yang buat bungkus buah-buah gitu. Jadi dari luar gue masukin situ, baru gue masukin kulkas supaya nggak bakterian nih ceritanya di kulkasnya. Nah begitu dikeluarin gue langsung berpikir, wah ini plastik udah terkontaminasi kan. Complicated ya. Complicated banget ternyata jadi ibu rumah tangga itu. Aduh. Jadi gue dilema, ini gue buang nih plastik atau gimana? Akhirnya gue rasa tuh dari Roh Kudus, gue cuci aja airnya plastiknya gitu, gue cuci udah gitu nanti udah gitu gue pakai lagi ya, gue merasa lebih lumayan tidak terlalu merasa bersalah. Itu yang gue lakukan sih di rumah, nyuci plastik. Begitu gue. Ya. Jadi terus bukan abis ini story tapi struggle story gue. Gak apa-apa Rick, gak apa-apa, masih ada prapaskah tahun depan. Semangat. Tapi abis ini mau lu lanjutin gak Rick? Perjuangan gue lanjutin lah, masa pandemi juga masih berjalan soalnya. Berarti yang mesti didoakan bukan itunya, bukan masalah dia melanjutkannya, kemalasannya sekarang, karena kan males. Sebenarnya dasarnya males ya dia ya. Ngucek, males nyuci gitu kan. Nanti emang ada yang seneng nyuci kalau bisa kan nggak usah nyuci lebih seneng. Tapi ada nanti ada satu sesi gue kasih tahu cara bersih-bersih deh Kak. Temen gue tuh hobinya bersih-bersih, jadi dia tuh kalau ngelap-ngelap itu paling demen gitu. Kalau gitu dia pantangnya mesti pantang bersih-bersih tuh, menderita langsung dia. Jangan dong, pantang kan yang kurang baik. Oke. Seru-seru ya ceritanya semua. Terus teman-teman gimana? Apakah akan dilanjutkan pantang puasa atau perubahannya atau gimana gitu? Lanjut aja. Iya sih. Cuma Lia kayaknya misa di sakristi nggak bisa lanjut ya. Nah, itu kan mungkin sekali seumur hidup itu. Poinnya kan nunda-nundanya. Dia harus berusaha lagi kali untuk nunda-nunda. Gua udah makin parah, mandi aja sekarang nunda.
Gara-gara poin panitia. itu Untung ya. nunda, kalau lupa, nah lo baru repot itu kalau lupa. Iya, akhirnya gue mandi cuma sekali sehari pas malam mau tidur. Wah, Itu parah. kan hemat sabun, itu ramah lingkungan, Li. Cuma buat suami gue nggak ramah air lagi. kayaknya. Hemat Bau. air. Oke. Iya nih, jadi begini nih ya, bukan kesimpulan sih. Jadi ceritanya nih buat sekawati semua ya, sekawan-sekawati. Jadi sebenarnya kita nih berempat nih nggak ada yang 100% berhasil nih. Ada gagalnya gitu kan. Gagal di awal, gagal di akhir, gagal cuman jalanin 10%, cuman jalanin 80% gitu ya. Tapi sebenarnya sebenarnya kan masa prapaskah ini kita berpantang atau kita pantang puasa atau kita melakukan pengendalian diri ini kan sebenarnya untuk melatih diri kita kan sebenarnya ya, bukan supaya Yesus bisa bangkit dengan jaya kan, bukan itu ya kan. Kita mau pantang kita berhasil, pantang kita gagal, itu kan ya Yang penting Yesus usahanya, itu, yang penting niatnya. usahanya, niatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Karena kan Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengampun gitu. Ya kita berdosa aja, kita belum mau bertobat aja, dia udah mau disalib gitu ya, disalib untuk menebus kita gitu kan. Jadi ya apalah gitu kan, usaha kita itu tidak membuat Tuhan menjadi lebih mulia, tapi sebenarnya usaha kita untuk mengendalikan diri itu untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya. Iya, betul. Amin. Menahan Setuju. diri, mendekatkan kita kepada Tuhan kan gitu ya. Jadi kalau gue boleh saja sih, ya gue sendiri sih gue pengen melanjutkan sih hal-hal baik yang udah sedikit berhasil gue lakukan gitu kan. Maksudnya gue sih tidak berencana bahwa baru akan gue lakukan pada masa prapaskah yang akan datang gitu. Sekarang aja kita lanjutkan gitu. Gue nggak tahu sih teman-teman gimana. Dengan Lanjut. Dengan rahmat Cuma Tuhan. yang maha Dengan rahmat Tuhan gitu kasih kan. dan penyayang. Penyayang ya. Karena kan ya memang semua itu proses lah ya, pengendalian diri, perubahan ke arah yang lebih baik itu proses gitu. Oke, jadi kita semangat memasuki masa Paskah sampai Roh Kudus datang. Amin. 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 Jadi kita bukan Roh Kudus datang, Roh Kudus sudah datang. Pentakosta, perayaan Pentakosta. kedatangan Roh Kudus. ya Yes. betul. Yang Itu sudah karismatik Kormel. diperbaiki Yang karismatik oleh Kormel. Kak Rika. Yang Siapa benar ini? adalah itu. Kita menunggu hari Pentakosta. Gitu ya Kak Rika ya. Iya, perayaannya. Amin. Perayaannya. Oke, baiklah teman-teman. Sekawan-sekawati jangan lupa ikutin follow, kepo-kepoin IG kita di sepatukaca.talk. Terus kalau ada yang mau komen boleh di situ, mau masukin ide-ide untuk topik-topik selanjutnya silahkan, sangat terbuka buat kami gitu ya. Terus sekarang kita bisa sama-sama nih udah lulus udah Paskah, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita mau berseru. Tuh, 2, 3. Wake up, Princess. agak kompak. Kan lu nggak latihan. Iya. Oke, semuanya sampai ketemu lagi Ya. di podcast yang lain. Bye. Sampai jumpa. Semuanya. God bless. God bless. Stay safe. Kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.